Simak dulu video ini. Apakah kalian sadar bahwa kebangkitan Nusantara sedang terjadi saat ini? Ataukah kalian sudah bisa merasakannya? Bahwa Nusantara yang selama ini sedang terpuruk, kini sedang bangkit dari tidurnya menuju era keemasannya. Oh, bangkit guys, bangkit dari tidur Nusantara ini. Daripada Sakral Channel lah, pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe juga. Macam seram juga channelnya. Sebenarnya, apakah yang dimaksud kebangkitan Nusantara itu? Ini maksudnya adalah kebangkitan Indonesia yang selama ini terpuruk, tersingkirkan, kerap menjadi keset bagi bangsa lain. Sejarah asli leluhur yang sudah diburamkan oleh penjajah sehingga Indonesia kehilangan jati dirinya, yang tertidur pula selama ratusan tahun. Kini mulai bangun dari tidur panjangnya dan mulai bangkit untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah bangsa ecek-ecek. Nusantara atau Indonesia adalah bangsa besar yang sedang tertidur. Jika selama ini kita lupa pada jati diri kita sendiri, tanpa kita sadari, mulai dari saat inilah sebenarnya kita sedang disadarkan untuk bangun dan membuka mata dari tidur panjang. Jauh ratusan tahun lalu, ternyata leluhur Nusantara sudah mencatat tanda-tanda kebangkitan Nusantara. Apa sajakah tanda-tanda itu? Berikut ini adalah tanda-tanda kebangkitan Nusantara menurut naskah serat-serat kuno. 1. Oke guys, ini tanda-tandanya. Munculnya pemimpin dari pinggiran Kali Solo. Benarkah ini guys? Kita tengok sampai habis video ini. Pinggiran Kali Solo. Dalam serat Mahameru kuno tertulis ramalan Sabdo Palon Nagi Janji sebagai berikut. Suatu ketika akan datang seorang pemimpin dari pinggiran Kali Solo dan bakal mampu mewujudkan impian anak cucuku. Pemimpin itu memberikan hak-hakku yang sebelumnya direbut bangsa keturunan Kurawa. Dan di tempat yang barulah seluruh dunia akan dibuat silau dengan cahaya Nusantara. Yang dimaksud dari Kali Solo itu sendiri yaitu Sungai Bengawan Solo, yang merupakan sungai atau kali terbesar dan terpanjang di Pulau Jawa. Jika kita lihat selama ini Indonesia sudah dipimpin oleh 7 orang presiden. Namun hanya satu presiden yang berasal dari daerah yang pinggirnya dilewati oleh Kali Solo. Siapakah presiden ini? Ya, Pak Joko Widodo, yang dulu pernah menjadi wali kota Solo selama 2 periode dan kini menjadi presiden selama 2 periode. Pak Jokowi adalah satu-satunya dari 7 presiden yang berasal dari Solo, kota yang pinggirnya dilewati Kali Solo atau Sungai Bengawan Solo. Ini sesuai dengan isi naskah serat Mahameru kuno. 2. Patut adalah Bengawan Solo itu kan? Kebangkitan Nusantara ini ternyata sudah lama diramalkan dalam karya-karya sastra kuno. Di antaranya adalah serat Jangka Sabdo Palon atau yang saat ini dikenal sebagai Sabdo Palon Nagi Janji, serat Jangka Jayabaya, serat Dharma Gandul, dan serat Mahameru kuno. Diungkapkan dalam isi serat-serat kuno tersebut, sejak runtuhnya kerajaan Majapahit, Nusantara mulai mengalami kemunduran dan mulai kehilangan jati dirinya. Nusantara akan terus menjadi bangsa yang mudah dijajah dan diliputi oleh beragam konflik. Kelak 500 tahun kemudian, jati diri Nusantara akan bangkit dan berjaya menuju era keemasannya kembali, hingga Nusantara menjadi mercusuar dunia. Seluruh dunia akan dibuat terpukau oleh kemilau kejayaan Nusantara. Setidaknya begitulah yang diungkapkan oleh Eyang Semar yang tertulis dalam serat-serat tersebut. Eyang Semar merupakan sosok gaib yang sangat dihormati di tanah Jawa. Beliau telah diutus turun ke bumi untuk menjadi pamomong para kesatria. Sekarang mari kita hitung berdasarkan tahunnya. Dalam serat tersebut diungkapkan Nusantara akan bangkit setelah 500 tahun dari runtuhnya Majapahit. Sejarah Majapahit sendiri benar-benar mengalami keruntuhan pada tahun 1527. Setelah diserang kerajaan Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggana. Maka era keemasan kebangkitan Nusantara setelah 500 tahun dari keruntuhan Majapahit yaitu dimulai dari abad ini. Mulai tahun-tahun ini juga Nusantara sudah mulai menampakkan tanda-tanda kebangkitannya. 3. Berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Pulau Dewata.
Dalam serat Mahameru kuno juga disebutkan pertanda yang pas dari kejadian di Indonesia akhir-akhir ini, yaitu berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Pulau Dewata atau Bali. Dan hal ini tertulis jelas dalam serat kuno tersebut sebagai berikut. Ingat, berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Pulau Mahadewa akan mengawali tonggak dunia Nusantara telah lahir kembali. Pulau Mahadewa ini banyak ditafsirkan sebagai Pulau Bali, karena julukan Pulau Bali memang Pulau Dewata. Patung Garuda Wisnu sendiri selesai dibangun pada tahun 2018, tepat di bawah kepemerintahan Joko Widodo. Kebetulan atau bukan? Ingat, di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan, karena semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan sudah direncanakan oleh Yang Maha Kuasa. 4. Dibubarkannya HTI dan FPI sebagai penanda pemberantasan terhadap ideologi asing. Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, bukan rahasia umum lagi jika Indonesia menjadi incaran banyak negara asing. Penjajahan memang sudah ditiadakan sejak Perang Dunia berakhir. Namun masih ada 1001 cara bagi bangsa asing dan elit-elit kapitalis asing untuk menguasai Indonesia. Mereka sudah menerapkan strategi seperti, jika tidak bisa menjajah Indonesia secara langsung, maka kuasailah perpolitikan di Indonesia dari dalam. Rusaklah jiwa nasionalisme generasi anak muda, belokkan sejarahnya dan sembunyikan sejarah asli Indonesia yang sebenarnya. Salah satu metode penguasaan ini adalah dengan memasukkan ideologi-ideologi asing ke dalam Indonesia. Ideologi khalifah kebetulan menjadi ideologi senjata yang coba dimasukkan ke dalam perpolitikan Indonesia. Kenapa mereka memasukkan senjata khalifah di sini? Karena mayoritas masyarakat Indonesia itu menganut agama Islam, sehingga umat agama Islamlah yang mereka kacaukan. Kedua ormas Islam ini secara resmi dibubarkan pemerintah pada tahun 2020 lalu melalui surat keputusan bersama, karena dinilai bertentangan dengan tujuan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan FPI juga terbukti berbaiat kepada ISIS, yakni organisasi terorisme di Irak dan Suriah, yang juga mengusung konsep khilafah. 5. Pindahnya ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sadar atau belum tahu kalau ibu kota Indonesia bukanlah Jakarta lagi, melainkan sudah pindah ke Kalimantan dengan nama Nusantara. Pada tanggal 14 Januari 2022, Presiden Joko Widodo telah meresmikan nama Nusantara sebagai nama ibu kota Indonesia yang baru. Kota Nusantara ini terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dari 80 nama yang terdaftar, Presiden Jokowi memilih nama Nusantara karena dianggap nama Nusantara sudah lama terkenal dan menjadi ikon di dunia internasional. Menariknya, di dalam serat kuno Mahameru, leluhur Nusantara sudah memprediksi akan adanya kejadian pemindahan ibu kota ini, dan ini akan berkaitan dengan kebangkitan Nusantara menjadi mercusuar dunia. 6. Meletusnya Gunung Merapi setelah 500 tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki dua versi tahun kejatuhan. Namun jika dilihat dari naskah Dharma Gandul, Majapahit runtuh pada tahun 1478. Dalam naskah ini juga dikisahkan 500 tahun kemudian Sabdopalon akan kembali untuk mengembalikan kejayaan Nusantara dan membangkitkan ajaran leluhur Nusantara. Kembalinya Sabdopalon ditandai dengan meletusnya Gunung Merapi dan laharnya nanti mengalir ke arah barat daya. Dalam serat Dharma Gandul juga tertulis perjanjian Sabdopalon dengan raja terakhir Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya kelima. Di situ tertulis bahwa masa kejatuhan Nusantara hanya berusia 500 tahun dan 4 zaman, yang dimana di masa ini Nusantara sudah jatuh kepada kekuasaan kerajaan Islam dan mulai mengalami kemunduran dari beragam sisi. Hitungan zaman dalam sistem kalender Jawa adalah sewindu atau 8 tahun. Jika demikian, maka 4 zaman yang dimaksud adalah 32 tahun. Jika ditiliik dalam tahun kejatuhan kerajaan Majapahit, maka 500 tahun dan 4 zaman itu perhitungannya adalah
Tahun 1478 tambah 500 tambah 32 sama dengan tahun 2010. Ini adalah tahun terakhir kali Gunung Merapi meletus yang beritanya menghebohkan pertelevisian Indonesia selama berminggu-minggu. 7. Ditegakkannya kembali ajaran Budi. Dalam naskah Jangka Sabdo Palon atau yang biasa disebut dengan Sabdo Palon Nagih Janji, disebutkan setelah 500 tahun jatuhnya Majapahit, maka Sabdo Palon akan kembali ke bumi Nusantara dan mengembalikan ajaran Budi yang sudah lama hilang di masyarakat. Inti ajaran Budi adalah bahwa setiap manusia sudah dibekali Tuhan sebuah roh ilapi atau ruh ilahiyah yang menjadi inti manusia, yang menjadi nyawa manusia bisa hidup. Ruh ilapi ini adalah perangkat rohani yang berasal dari percikan cahaya Tuhan, yang oleh tasawuf Islam disebut sebagai Roh Qudsi atau Nur Muhammad, oleh umat Kristen disebut sebagai Roh Kudus, oleh umat Hindu sebagai Atman, oleh umat Buddha disebut sebagai Bodhicitta atau kesadaran, dan oleh orang Kejawen disebut sebagai Yitma atau diri sejati. Jika manusia mengenali jati dirinya, maka ia akan mengenali Tuhannya. Dari sinilah muncul budi pekerti luhur dari diri manusia. Namun, ketika ajaran Budi ini kembali, bukan berarti akan memusnahkan agama-agama lama yang sudah ada di Indonesia, melainkan lebih mengedepankan pada budi pekerti yang luhur dan etika yang baik yang dulu menjadi budaya adab jati diri Nusantara. 8. Banyak bermunculan peninggalan sejarah yang terkubur. Banyak misteri sejarah Nusantara yang belum terungkap. Literatur sejarah kita tidak banyak karena banyak peninggalannya yang juga hilang. Kini peninggalan-peninggalan itu mulai banyak muncul lagi ke permukaan. Jika dilihat dari segi spiritual, ini merupakan janji leluhur kepada generasi Nusantara. Nanti 500 tahun setelah jatuhnya Majapahit, akan muncul kembali peninggalan kejayaan Nusantara masa lalu ke permukaan bumi. Ini bertujuan agar generasi Indonesia bisa menelitinya, sehingga ketahuanlah bagaimana sejarah Nusantara yang sebenarnya di masa lampau. Karena dengan memahami sejarah Nusantara, maka Indonesia akan satu langkah lebih maju dalam memahami jati dirinya. 9. Kembalinya 1500 benda pusaka Indonesia dari Belanda. Benda-benda bersejarah ini awalnya hasil jarahan penjajah kolonial yang dibawa ke Belanda dan disimpan bertahun-tahun di Museum Nusantara di kota Delft, Belanda. Setelah Presiden Jokowi datang dan bernegosiasi dengan pemerintah Belanda, dalam penantian yang panjang, sebanyak 1500 benda bersejarah Indonesia akhirnya bisa dipulangkan ke Indonesia. Koleksi benda-benda bersejarah ini sudah tiba di tanah air sejak 23 Desember 2019 silam. Dari tanda-tanda tersebut sudah menunjukkan bahwa kebangkitan Nusantara untuk menjadi mercusuar dunia seperti yang dijanjikan para leluhur secara perlahan sudah menunjukkan bukti-buktinya. Bagaimana menurut kalian? Jika ada tambahan silakan tulis di kolom komentar. Jika suka dengan pembahasan seperti ini, silakan like dan subscribe.